Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Tinggal berenam ya ini. Iya, Bu. Suara saya jelas nggak? Jelas, jelas Jelas, kok. Ibu. Oh ya, kita mulai aja ya. Ini untuk pertemuan pertama praktikum manajemen farmasi. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita belum akan praktikum gitu ya, tapi kita baru akan eh, apa ya, pengenalan dulu gitu ya, terkait dengan materi-materi nanti eh, materi untuk praktikum manajemen farmasi dan eh, nanti juga apa namanya aturan-aturan gitu ya untuk pelaksanaan praktek dari manajemen farmasi. Untuk buku petunjuknya sudah jadi. Kalau misalnya mau mungkin ada yang luang mau ambil boleh ya, ambil di eh, Prodi nanti menghubungi Mbak Anissa. Tapi kalau mengambilnya nanti mau setelah ketika mau luring atau apa juga nanti monggo dipersilahkan ya. Oke, udah terlihat semua ya. Terlihat, Bu. Saya tak sementara tak anu dulu. Saya tak off cam dulu. Saya takut sinyal saya cek. Yes. Oke, ya untuk praktikum manajemen farmasi. Nanti untuk praktikum manajemen farmasi itu setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu dimulai dari jam 15 sampai 17.50 ya. Nah, untuk eh, pelaksanaan praktikumnya ya nanti untuk minggu pertama kita nanti masih hari ini kita masih persiapan dulu gitu ya asistensi. Kemudian nanti minggu kedua dan minggu ketiga itu materinya adalah tentang menghitung harga obat dari faktur. Ya, menghitung harga obat dari faktur. Nah, ini tentu yang sudah bekerja ini kan sudah di luar kepala ya, Alhamdulillah ya, udah bisa sebelum acara praktikum ya, sehingga nanti lebih mudah gitu ya. Kemudian pada minggu keempat dan minggu kelima itu nanti kita akan menghitung harga resep, baik itu resep racikan maupun non-racikan. Kemudian pada minggu keenam dan minggu ketujuh kita akan latihan membuat surat pesanan. Kemudian untuk minggu ke-8 dan minggu ke-9 kita akan praktek melakukan pemesanan gitu ya, melakukan order obat. Nah, di mana di sini nanti kita akan praktek untuk melakukan pemilihan supplier. Kemudian minggu ke-10 kita akan latihan untuk membuat laporan narkopsiko dengan aplikasi Signap. Minggu ke-11 dan minggu ke-12 nanti kita akan praktikum simulasi penerimaan dan penyimpanan obat. Ya, simulasi penerimaan dan penyimpanan obat. Kemudian minggu ke-12 nanti kita studi kelayakan dan minggu ke-13 itu akan diisi dengan presentasi studi kelayakan. Nah, untuk tata tertibnya ini praktikumnya seminggu sekali ya, 170 menit.
Kemudian peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah mendaftarkan diri dengan cara mengisi KRS. Ya, ini sudah saya cek ya, KRS-nya udah lengkap semua. Kemudian praktikum harus diikuti penuh, syarat minimal kehadiran untuk dapat mengikuti ujian akhir semester adalah 80%. Praktikan yang berhalangan hadir diwajibkan memberikan surat izin tertulis dan atau surat keterangan sakit dari dokter serta mengikuti inhal ya. Nah, ini kalau tidak hadir maka nanti kemudian di situ ada tugas penugasan gitu, berarti harus menyusulkan gitu ya. Praktikan harus, nah ini kalau di lab ya, ini kan di online ya. Terus evaluasi praktikum nanti dilakukan lewat penugasan UTS dan UAS. Untuk ini kita mengikuti aturan akademik ya, di mana nanti untuk nilai tugas itu adalah 20%, kemudian nilai UTS 35%, dan nilai UAS adalah 35% dari total nilai. Nah, untuk penugasan nanti diambil dari nilai itu ya ada penugasan membuat studi kelayakan dan mempresentasikan. Nah, itu nanti akan dimasukkan sebagai nilai tugas nanti di akhir praktikum. Nah, kemudian nanti yang akan kita praktekkan itu adalah manajemen obat di apotek ya. Manajemen obat di apotek. Kalau manajemen obat di rumah sakit nanti kita pelajari di farmasi rumah sakit. Ya, jadi ini kan sudah pada kerja di apotek semua gitu ya, sehingga saya kira udah tahu gitu ya bagaimana itu apotek ya. Sarana, prasarana, pelayanan kesehatan yang dipimpin seorang apoteker gitu ya. Jadi apotek itu merupakan tempat pengabdian seorang apoteker. Gitu ya. Kemudian untuk tugas dan fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Kemudian sebagai sarana farmasi yang telah melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat. Ya, jadi di apotek ya, hanya di apotek aja yang boleh melakukan peracikan ya. Pengubahan bentuk ya dari bentuk sediaan satu menjadi bentuk sediaan yang lain, kemudian melakukan pencampuran dan juga penyerahan obat ya. Kalau di tempat lain nggak bisa gitu ya, di toko obat nggak bisa ya. Sarana penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyalurkan obat yang diperlukan masyarakat secara luas dan merata, serta sebagai sarana pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi lain kepada masyarakat. Jadi salah satu fungsi daripada apotek itu adalah memberikan informasi gitu ya. Jadi kalau ada pasien itu datang tidak beli, tapi dia hanya nanya gitu ya. Karena memang apotek itu harusnya memang menjadi pusat informasi obat. Nah, kemudian untuk pengelolaan apotek itu dibagi menjadi dua gitu ya. Pengelolaan apotek dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan teknis kefarmasian, kemudian juga pengelolaan non-teknis. Nah, pengelolaan teknis itu adalah yang termasuk di dalam pengelolaan teknis kefarmasian adalah pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, penyerahan obat dan bahan obat. Kemudian pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan perbekalan farmasi lain. Kemudian pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi, ya, meliputi pelayanan informasi obat dan perbekalan farmasi yang lain yang diberikan baik kepada dokter, tenaga kesehatan lain maupun kepada masyarakat umum, ya. Kemudian pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya, atau mutu suatu obat dan perbekalan farmasi yang lain.
serta pelayanan informasi yang didasarkan pada kepentingan masyarakat. Nah, kalau pengelolaan non-teknis apa ya? Meliputi kegiatan administrasi, keuangan, personalia, kegiatan bidang material, dan bidang lain yang berhubungan dengan apotek. Ya, saya kira udah di apotek udah tahu lah gitu ya bahwa di apotek itu pekerjaannya macam-macam gitu ya. Dan eh, yang mengerjakan satu orang itu juga meliputi macam-macam itu semuanya dikerjakan semua gitu ya. Tidak seperti misalnya kayak di rumah sakit gitu ya. Ada yang khusus nanti untuk di bagian pengadaan, ada yang khusus bagian perencanaan. Tapi kalau di apotek biasanya itu A N G B gitu ya, dikerjakan semua. Nah, kemudian nanti terkait dengan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek, ini ada beberapa catatan administrasi gitu ya, yang mungkin teman-teman semua juga sudah tahu. Yang pertama adalah buku barang habis atau defekta ya. Nah, buku barang habis atau defekta ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat nama obat atau obat baru serta jumlah nama dan jumlah untuk obat yang harus segera dipesan ya untuk memenuhi kebutuhan dan stok di apotek ya. Jadi obat baru atau obat lama yang stoknya sudah menipis gitu ya atau mungkin udah habis gitu ya dicatat di dalam buku defekta. Kemudian ada juga di apotek belangko SP ya, belangko surat pesanan. Nah, di apotek belangko surat pesanan juga ada macam-macam ya. Ada surat pesanan reguler, ada surat pesanan narkotik, surat pesanan khusus psikotropik, surat pesanan khusus untuk prekursor, dan surat pesanan khusus untuk obat-obatan tertentu. Kemudian ada buku penerimaan barang. Nah, ini mungkin beberapa apotek masih menggunakan pencatatan secara manual gitu ya untuk melakukan pencatatan penerimaan barang. Walaupun banyak apotek juga yang sudah menggunakan aplikasi gitu ya, computerized gitu ya. Kemudian kartu stok merupakan kartu yang berfungsi untuk mengetahui jumlah barang yang keluar dan masuk ya. Jadi untuk mencatatkan mutasi barang ya yang masuk dan keluar itu menggunakan kartu stok. Nah, kemudian kalau kalau kartu seteling ini mirip dengan kartu stok. Cuman kalau kartu seteling ini posisinya diletakkan di dalam dus obat yang tersedia di ruang racik dan setiap kali menambah atau mengurangi jumlah barang harus mencatat tanggal jumlah keluar sisa stok ya. Mungkin kita sering mengatakan kartu styling itu sebagai kartu stok gitu ya. Nah, itu banyak apotek yang seperti itu. Memang fungsinya hampir sama. Kemudian untuk administrasi selanjutnya adalah buku penjualan obat resep ya. Di mana buku penjualan obat resep ini digunakan untuk mencatat tanggal resep, nomor urut resep, nama pasien, nama dokter, harga, diskon, jumlah puslah, harga, dan total harga ya. Kemudian laporan penggunaan narkotika. Nah, laporan penggunaan narkotika mungkin juga dari teman-teman juga ada yang diberi tugas gitu ya untuk melaporkan narkotika psikotropika. Nah, narkotika psikotropika ini dilaporkan dengan menggunakan aplikasi Sipnap gitu ya. Di mana nanti ketika kita melaporkan menggunakan aplikasi Sipnap, maka laporan kita itu akan sebenarnya terkirim langsung gitu ya ke Kementerian Kesehatan yang mengurusi bagian pelaporan gitu. Tetapi bisa diakses juga oleh Dinas Kesehatan gitu ya, sehingga mereka lah yang memantau gitu pelaporan kita. Makanya kalau apotek-apotek itu pelaporan narkopsikonya beler itu biasanya sering mendapat teguran dari Dinas Kesehatan. Kemudian laporan psikotropik sama juga ya dengan laporan narkotika.
Ya, cuman memang penggolongan obatnya dia masuk golongan psikotropik. Kemudian laporan obat generik berlogo. Nah, ini juga laporan obat generik berlogo ini dilakukan setiap 3 bulan sekali ya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian laporan daftar tenaga kerja. Nah, laporan daftar tenaga kerja ini sekarang udah ada aplikasinya ya. SDM eh, aplikasinya itu namanya SDM dan ya SDMK ya, namanya SDMK. Kemudian selanjutnya buku inkaso. Nah, ini buku inkaso ini buku yang digunakan untuk mencatat faktur yang telah dibayar pihak apotek kepada PBF. Ya, udah tahulah ya semua ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, itu eh, adalah administrasi yang ada di apotek ya. Kemudian kita ke materi pertama ya. Di mana materi pertama ini eh, adalah tentang menghitung harga obat gitu ya. Tentang menghitung harga obat. Nah, nanti tujuannya mahasiswa semuanya harus bisa menghitung harga obat gitu ya. Di mana obat itu kalau di apotek itu kan bisa dijual baik itu sebagai obat yang non resep gitu ya, obat yang non resep di mana penjualannya itu tidak perlu menggunakan resep dan ada juga obat itu yang dia sifatnya dia harus dijual dengan menggunakan resep. Nah, untuk obat bebas dan yang sifatnya non resep ini meliputi obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, kemudian juga OWA gitu ya, obat wajib apotek ya. Obat wajib apotek itu adalah obat keras ya. Obat keras sebenarnya yang boleh dijual tanpa menggunakan resep ya, asalkan sudah disertai dengan pemberian informasi yang memadai kepada pasien tersebut. Dan OWA itu hanya boleh diberikan atau diserahkan oleh apoteker. Nah, itu ya. Nah, untuk obat-obatan yang sifatnya itu non resep gitu ya, boleh dijual tanpa menggunakan resep, maka untuk menghitung harganya ya, untuk menghitung harganya itu adalah dengan eh, HNA ya, HNA, kemudian ditambah PPN, kemudian ditambah margin. Ya, jadi HJA adalah harga jual apotek, HNA harga neto apotek, dan PPN itu adalah pajak pertambahan nilai ya, di mana sekarang PPN itu ditentukan adalah 11%, kemudian baru ditambahkan dengan margin atau keuntungan. Ya, di mana margin atau keuntungan ini tentunya tergantung dari golongan obat gitu ya. Kalau dia berupa obat-obatan bebas, bebas terbatas itu ya, yang kita menjualnya kayak obat warung gitu ya. Presentasi marginnya itu antara 10 sampai 15%. Nah, ini cukup agak variasi gitu ya antara apotek satu dan apotek yang lain. Kemudian OWA ya, obat keras yang bisa dibeli tanpa resep itu eh, marginnya itu berkisar antara 20 sampai 30%. Kemudian obat resep itu marginnya dia antara 25 sampai 30%. Dia jadi variasi ya margin untuk setiap obat yang dijual oleh apotek. Nah, bagaimana kalau obat resep? Nah, kalau obat resep tentu ini harganya akan berbeda gitu ya dengan obat yang non resep. Di mana obat yang dibeli dengan menggunakan resep itu kan di situ nanti akan melibatkan profesionalisme apoteker gitu ya. Dia harus apa namanya melakukan misalnya dia screening, kemudian dia melakukan checking, melakukan labeling,
kemudian melakukan pemberian informasi kepada pasien. Nah, ini tentu nanti akan bisa menambah biaya dari resep tersebut, gitu ya. Nah, untuk perhitungan harga obat yang dijual dengan menggunakan resep, itu rumusnya adalah HNA ditambah PPN, kemudian ditambah margin, gitu ya. Ditambah margin, kemudian ada tambahan lagi embalase dan tuslah. Gitu ya, embalase dan tuslah. Di mana tuslah itu adalah uang jasa gitu ya, uang jasa. Jadi kalau kita itu misalnya membuat etiket, membaca resep, men-screening, kemudian menyerahkan, itu kan di situ ada jasa kita di situ ya. Kalau orang awam kan nggak bisa ya, membaca resep nggak bisa, men-screening nggak bisa. Nah, maka ada uang jasa yang diistilahkan sebagai puslah atau uang servis tuh. Kemudian embalase ini adalah harga dari barang-barang yang tidak termasuk obat gitu ya. Yang bukan termasuk obat seperti misalnya plastik, kemudian kresek, itu masuk dalam embalase. Nah, beberapa istilah ya terkait dengan apa namanya penentuan harga obat ya di apotek ya. Ada HNA ya, di mana HNA ini adalah harga neto apotek. Nah, ini merupakan harga atau harga awal gitu ya, harga awal apotek dalam membeli obat dari distributor. Ya, jadi harga kulaan gitu ya. Harga kulaan kita dari distributor itu HNA. Kemudian margin itu adalah persentase keuntungan. Ya, persentase keuntungan. Nah, ini tentunya antara apotek satu dengan apotek yang lain. Itu persentase keuntungannya itu agak sedikit mungkin berbeda gitu ya, walaupun perbedaannya itu tidak besar gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sama karena memang margin dari apotek itu eh, sudah ada kesepakatan gitu ya. Kalau dia berupa HV itu antara 10 sampai 15%. Kalau dia berupa obat keras tapi non resep dan juga obat untuk resep itu antara 25 sampai 30%. Itu ya, berapa persen ya tergantung apoteknya masing-masing. Kemudian PPN 11%, ini adalah pajak pertambahan nilai. Ya, jadi kalau kita beli apapun, gitu ya, membeli apapun, beli barang elektronik, membeli obat, membeli jajan, ya, di KFC misalnya, itu pasti kan akan dikenakan PPN. Ya, pajak pertambahan nilai itu yang menanggung adalah konsumen, ya, sebesar 11%. Kemudian ada HJA. HJA itu adalah harga jual apotek ya. Harga jual apotek adalah harga yang ditawarkan kepada konsumen setelah diperhitungkan HNA, kemudian PPN 11% ditambah dengan margin. Ya, sehingga HJA, ketemulah HJA tadi HNA, ya, harga neto apotek, harga kulaan dari pabrik, plus PPN 11% ditambah margin. Kemudian HJA itu hendaknya dihitung persatuan jual terkecil gitu ya. Jadi dihitung persatuan jual terkecil. Kalau misalnya kita beli paracetamol itu satu box gitu ya dari supplier, maka untuk harga jualnya ya jangan dijual harga jual per box gitu ya. Karena nggak boleh pasien beli paracetamol kok satu box gitu ya. Jadi hitunglah gitu ya, disesuaikan gitu ya dengan eh, harga persatuan jual terkecil ya. Bisa berupa misalnya kalau dia sirup misalnya ya per botol. Kalau dia itu berupa tablet ya dia bisa per tablet atau mungkin per strip gitu ya. Atau mungkin juga per kapsul. Nah, faktur pembelian ini adalah formulir yang digunakan untuk mencatat
tagihan yang dikirim oleh vendor atau supplier atas barang yang kita terima. Nah, vendor atau supplier apotek itu biasanya adalah PBF gitu ya, entah itu dia berupa distributor ya, maupun dia berupa subdistributor ya, atau kita sering menyebut sebagai subdis gitu ya. Nah, kebanyakan apotek itu kan membeli barang kan dari PBF gitu ya. Mungkin sekali tempo membeli ke apotek lain atau membeli ke toko obat, tapi itu cukup jarang gitu ya. Jadi sebagian besar vendornya si apotek ini adalah PBM. Kemudian kita akan lanjut ya, contoh. Nah, itu adalah untuk pertemuan pertama. Nah, ini untuk besok ya, minggu depan ya. Ini kita hanya sepil-sepil materi aja. Nah, itu tadi ya. Jadi menghitung harga obat, baik itu harga obat yang dijual dengan menggunakan resep maupun obat yang dijual tanpa resep. Itu untuk praktikum eh, minggu kedua dan ketiga. Kemudian untuk praktikum keempat, lima ini nanti minggu ke dua, tiga, empat, lima. Mulai ke enam ini nanti kita membuat surat pesanan, gitu ya. Membuat surat pesanan. Ya, semua tahu ya kalau di apotek itu surat pesanan itu kan ada macam-macam gitu ya. Ada surat pesanan biasa yang reguler gitu ya. Ada surat pesanan OOT, ada surat pesanan prekursor, ada surat pesanan psikotropik dan juga surat pesanan narkotik. Nah, untuk bisa melakukan pemesanan yang baik, nah maka tentu harus menguasai gitu ya, menguasai penggolongan obat. Ya, jadi menguasai penggolongan obat. Mana obat yang masuk dalam obat bebas ya, obat bebas terbatas, itu ya. Obat bebas terbatas ini adalah obat-obatan yang dia berlogo hijau atau biru gitu ya. Berlogo hijau atau biru dalam lingkaran warna hitam. Nah, ini obat bebas dan obat bebas terbatas ini surat pesanannya itu menggunakan surat pesanan yang reguler gitu ya. Tapi ada juga obat prekursor ya, di mana obat prekursor ini adalah obat-obatan yang eh, digunakan untuk atau digunakan sebagai bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produk di industri farmasi, nah, dan seterusnya ini ya. Nah, untuk obat-obatan yang masuk di dalam golongan prekursor ya ini apa saja gitu ya. Nah, ini perlu untuk dieling-eling gitu ya supaya nanti ketika membuat SP itu tidak bingung gitu ya. Ini obat menggunakan SP yang jenis mana ya gitu ya. Jadi tergantung dari obatnya masuk golongan apa ya. Kalau ada obat itu ada kandungan efedrin, pseudoefedrin, kemudian norefedrin atau fenilpropanolamid. Nah, ini biasanya obat-obatan yang terkandung ya, ini obat-obatan terkandung dalam obat-obatan influenza gitu ya, obat flu. Nah, ini banyak yang atau obat asma gitu ya, efedrin, pseudoefedrin, fenilpropanolamid. Kemudian apabila dia juga ada obat yang mengandung ergotamin, ergometrin, potasium permanganat ya PK. Itu adalah obat-obatan yang masuk di dalam obat prekursor. Nah, sehingga nanti untuk pemilihan SP-nya itu menggunakan SP prekursor gitu ya.
Jadi harus tahu penggolongan obat berarti ini ya bukan hanya sekedar membuat SP, tetapi karena SP sendiri kan nanti macam-macam ya tergantung dari eh, obatnya golongan apa. Nah, kemudian baru SP-nya yang sesuai adalah SP apa ya. Nah, kemudian obat narkotik. Nah, obat narkotik ini SP-nya juga khusus ya. Jadi surat pesanan narkotik. Nah, surat pesanan narkotik. Nah, surat pesanan narkotik digunakan untuk pemesanan obat-obatan yang masuk di dalam golongan narkotik. Ya, tentu ya sudah pada tahulah gitu ya apa sih yang masuk di dalam obat-obatan narkotik ya entah itu dia kodein dan brand-brand jual lain ya kodein, morfin ya dan lain-lain itu masuk di dalam obat narkotik sehingga surat pesanannya adalah surat pesanan narkotik. Kemudian untuk obat psikotropik, nah obat psikotropik ini surat pesanannya juga khusus ya, surat pesanan psikotropik. Nah, surat pesanan psikotropik, nah ini untuk obat-obatan psikotropik tentu juga kita harus tahu ya ada apa namanya, ada misalnya diazepam, alprazolam ya, ada apalagi banyak banget ya, clobazam. Nah, itu nanti yang masuk di dalam golongan psikotropik berarti nanti menggunakan SP-nya adalah psikotropik. Kemudian obat-obat tertentu. Nah, sekarang tuh eh, harus menjadi perhatian juga ya obat-obatan tertentu. Yang masuk di dalam golongan obat-obat tertentu adalah tramadol, kemudian trihexyphenidyl, kemudian klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dan dextromethorphan. Ya. Jadi kalau ada obat-obatan yang ada kandungan di antara ini ya tramadol, kemudian triacepenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dextromethorphan, maka surat pesanan yang digunakan adalah surat pesanan khusus untuk obat-obat tertentu. Nah, selanjutnya jenis surat pesanan tadi ada banyak macam ya. Eh, ada banyak macam tadi ya. Kemudian untuk melakukan pemesanan kepada PBF ada yang pemesanannya itu dengan cara manual gitu ya, dengan cara membuat SP dulu gitu ya. Ada yang dilakukan dengan menggunakan elektronik gitu ya. Nah, setiap PBF itu beberapa PBF itu sudah mempunyai sistem aplikasi sendiri gitu ya untuk melakukan pemesanan walaupun nanti untuk obat-obatan nanti untuk apa namanya obat-obatan tertentu diperlukan SP aslinya gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini apa perbedaan antara SP narko, SP psiko, SP prekursor, dan obat-obat tertentu serta reguler. Nah, kalau narko itu terdiri dari 3 lembar ya, di mana 2 lembar itu langsung kita kasihkan ke PBF, yang 1 lembar untuk arsip gitu ya. Nah, sekarang pembawa narkotik itu bukan hanya PT Kimia Farma saja. Ya, pembawa narkotik itu sekarang PT Kimia Farma dan PBF-nya ada Daya Muda Agung. Ini juga ternyata sekarang menjadi PBF yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendistribusikan narkotik. Sebelumnya kan hanya Kimia Farma ya. Sekarang ada Daya Muda Agung. Kemudian SP psikotropik ini juga 3 lembar, di mana 2 lembar nanti dikasihkan ke PBF. Nah ini kalau psikotropik nanti PBF-nya lumayan banyak gitu ya. Kemudian SP prekursor ini terdiri dari 3 lembar juga, di mana 2 lembar nanti serahkan ke PBF, 1 lembar untuk arsip.
Kemudian SPOOT ini terdiri dari 3 lembar juga ya, 2 lembar untuk BBF, 1 lembar untuk arsip, 1 SP bisa untuk beberapa item obat ya. Jadi khusus untuk SP obat-obat tertentu, SP prekursor, SP Persiko ini 1 SP bisa untuk beberapa obat, tetapi kalau SP narkotik itu 1 SP itu hanya bisa untuk 1 item obat. Kemudian kalau SP reguler itu nanti terdiri dari 2 lembar ya, di mana nanti 1 diserahkan ke BBF dan 1 lembar lagi digunakan untuk arsip dan 1 lembar SP itu bisa digunakan untuk beberapa item obat. Nah, itu ya sekilas tentang surat pesanan. Nah, nanti tugasnya apa? Nanti tugasnya di akan diberikan list gitu ya, akan diberikan list barang gitu ya. List barang untuk dilakukan pemesanan. Nah, nanti mahasiswa diminta untuk menentukan kalau mau order ini SP-nya pakai apa ya gitu ya. Nah, sehingga mahasiswa harus tahu kandungan aktif di dalam obat itu apa gitu ya. Kemudian baru bisa nanti menentukan SP yang sesuai itu SP apa. Terus lanjut untuk materi ketiga itu nanti materinya adalah tentang pembelian atau order obat gitu ya. Nah, pembelian atau order obat ini kalau di apotek kan biasa dilakukan ke PBF gitu ya. Dan kita tahu bahwa PBF itu di luar sana jumlahnya banyak banget gitu ya. Satu barang itu yang membawa bisa beberapa PBF. Yang kadang-kadang membuat kita bingung gitu ya. Kita mau order ini tuh di PBF yang mana ya gitu. Karena beberapa PBF ini juga membawa. Nah, maka besok akan dipraktekkan bagaimana sih cara untuk memilih PBF gitu ya. Nah, mau dijatuhkan pilihannya itu ke PBF yang mana? Nah, ini tentu akan banyak pertimbangan gitu ya. Kalau udah biasa di bagian pembelian tentu sudah sangat paham gitu ya. Tentu kita ngecek berapa harganya, kita ngecek apa namanya diskonnya ya, kita ngecek kita lihat-lihat dulu reputasi PBF-nya. Kita lihat dulu bisa dipercaya nggak PBF-nya. Dilihat dulu salesnya gitu ya. Salesnya ganteng apa enggak gitu ya. Kadang-kadang juga jadi pertimbangan itu ya. Kalau salesnya udah tua, males ya di situ ya. Nah, bisa juga nanti eh, tergantung dari ini minimal fakturnya berapa ya. Jatuh temponya berapa lama? Apa malah justru COD ya? Atau bisa kredit tetapi jatuh temponya ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, 3 minggu, bahkan 4 minggu. Nah, itu tentu setiap PBF memberikan penawaran yang berbeda-beda gitu ya, sehingga nanti itu kemudian menjadi dasar untuk pemilihan PBF-nya. Nah, nanti untuk praktikum di bagian ini nanti akan diberikan laporan defekta gitu ya. Laporan defekta kemudian akan diberikan press list ya dari berbagai PBF itu. Kemudian nanti kita akan diminta untuk menentukan ordernya mau ke PBF mana. Itu ya. Kemudian lanjut untuk materi berikutnya. Ya, materi keempat ya, di mana di materi keempat ini nanti kita akan melakukan pelaporan narkotika dan psikotropik. Nah, ini bagi teman-teman yang belum pernah melaporkan, nah ini nanti bisa belajar gitu ya. Sebenarnya gimana sih cara melaporkan narkopsiko gitu ya? Susah apa enggak itu? Nah, nanti akan diberikan video tutorial gitu ya, bagaimana melakukan kalau suatu layanan unit layanan itu masih baru, kan harus daftar dulu gitu ya. Daftar dulu di menu register gitu ya, di menu register. Kemudian nanti kalau sudah daftar itu nanti biasanya kemudian akan diberikan ya, akan diberikan
akan diberikan user password gitu ya, akan diberikan user password ke email kita gitu. Nah, kemudian nanti baru kita bisa melakukan login gitu ya dengan user password yang sudah diberikan itu dan melakukan pelaporan. Pelaporannya harus rutin disampaikan ya setiap bulan maksimum tanggal 10. Nah, ini biasanya pelaporan dipantau oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, biasanya ada list tuh setiap bulan tuh apotek mana aja yang belum pernah yang belum melaporkan obat hingga bulan ini. Nah, itu dipantaunya seperti itu ya. Nah, itu untuk pelaporan narkopesiko melalui aplikasi Sipnap. Nah, sebenarnya kalau belum pernah melakukan pelaporan Sipnap itu sebenarnya nggak perlu khawatir juga karena dari Kemenkesnya itu sendiri sudah mengeluarkan ini, mengeluarkan manual booknya gitu ya. Jadi ada manual book dari pelaporan Sipnap yang itu tuh sebenarnya bisa dipelajari sendiri gitu. Ya mana ya saya punya. Kalau nggak ada ya besok aja pas praktikum ya. Jadi manual book untuk pelaporan narkopesiko atau ini Sipnap user manual. Oh ya, ini tuh sebentar ini kelihatan nggak? Nah, ini adalah usernya ya manualnya itu ya yang kita bisa pelajari di sini ya. Mau registrasi dulu ya, mau registrasi dulu, kemudian nanti ada apa namanya diberikan user password, kemudian nanti ada petunjuk bagaimana menggunakan aplikasi tersebut ya. Nah, itu ada semuanya di sini gitu ya. Kita nanti tinggal ikuti aja. Nah, itu bisa gitu ya. Kalau misalnya besok pas kerja kok lupa gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di user manualnya. Oke, kemudian ya ini masih kelihatan nggak sih? Saya itu ragu-ragu ini. Kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya adalah materi tentang penerimaan dan penyimpanan obat ya, di mana nanti di dalam materi penerimaan dan penyimpanan obat ini kita akan di apa ya, disimulasikan gitu ya, ketika kita misalnya menerima obat gitu kiriman dari PBF itu apa aja yang perlu kita lakukan gitu ya, apa saja yang perlu dicek gitu ya sebelum barang itu kemudian diterima. Nah, setelah barang itu diterima, apa yang harus dilakukan gitu ya? Tahapannya bagaimana? Apakah eh, dia kemudian mencatat gitu ya di dalam buku penerimaan, kemudian memberikan harga, kemudian menata, menyimpan ya obat-obatan tersebut. Nah, disimpannya bagaimana gitu ya? Apakah dengan Vivo, Pepo? Kemudian bagaimana peletakannya ya? Nanti akan difakturkan udah ada nama obat-obatnya macam-macam itu ya. Nanti akan ini disimpannya di mana? Apakah disimpan di lemari narkotik atau di lemari psikotropik atau di suhu khusus itu seperti itu ya. Jadi nanti diminta untuk menentukan gitu ya dari barang yang datang tersebut nanti penyimpanannya yang sesuai yang seperti apa. Kemudian untuk materi yang ke-6 ini adalah tentang studi kelayakan. Ya, tentang studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini adalah
eh, suatu rancangan ya secara komprehensif segala sesuatu tentang pendirian suatu usaha gitu ya. Tentang pendirian suatu usaha yang dilihat dari kelayakan usahanya tersebut gitu. Yang dilihat dari nanti dari segi ekonominya maupun dari segi yang lain gitu ya. Nah, studi kelayakan ini sebenarnya tidak hanya bisa dipraktekkan untuk mendirikan suatu usaha apotek saja atau toko obat saja, tetapi studi kelayakan itu bisa diterapkan untuk pendirian semua usaha gitu ya. Nah, semua usaha. Nah, memang harusnya kalau seorang pengusaha sebelum mendirikan suatu usaha harus melakukan yang namanya studi kelayakan gitu ya. Nah, studi kelayakan itu nanti yang harus kan ini suatu rancangan yang komprehensif yang akan melibatkan atau harus mempertimbangkan beberapa aspek gitu ya. Entah itu aspek lokasi, ya. Ya, aspek lokasi itu maksudnya apa? Harus calon pengusaha itu harus atau calon pengusaha apotek misalnya ya, itu harus memikirkan tempat gitu ya, di mana nanti usaha itu akan dilangsungkan gitu ya. Nah, bagaimana memilih tempat? Nah, ini tentu kan harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Harus melihat dari kepadatan penduduknya, harus melihat dari sosial ekonomi masyarakatnya, harus melihat dari tingkat pendidikannya, harus melihat dari apakah di sekitar itu fasilitas kesehatan yang ada itu apa saja yang sudah ada gitu ya. Harus melihat keamanannya, mudah tidaknya dijangkau lokasi tersebut gitu ya. Jadi itu adalah aspek-aspek terkait dengan lokasi gitu ya. Aspek-aspek terkait dengan lokasi. Ya, yang ini nanti akan menentukan apotek itu nanti eh, dia eh, bisa nggak berdiri di situ. Ketika udah berdiri misalnya, nanti apakah nanti bagaimana keberlangsungannya? Kalau mendirikan apotek di tempat yang kepadatan penduduknya masih rendah gitu ya, tentu kan potensinya rendah juga gitu ya. Kemudian sosial ekonominya juga rendah ya, pendidikannya rendah. Nah, maka tentu ini hal-hal yang tidak akan mendukung terselenggaranya apotek itu ya. Perlu juga dilihat ya di sekitar itu ya usaha-usaha kesehatan yang sudah ada gitu ya, fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah ada ya, apakah sekitar tempat kita mendirikan apotek itu ada apotek yang lainnya. Nah, ini tentu akan menjadi faktor penghambat gitu ya. Tapi kalau belum ada atau malah justru di situ ada beberapa praktek dokter itu ya tetapi apotek belum ada. Nah, ini tentu itu menjadi faktor yang nanti akan mendukung gitu ya apotek kita gitu. Itu dari aspek lokasi, kemudian dari aspek permodalan. Nah, ini tentu juga hal yang harus dipikirkan karena mendirikan usaha seperti apotek itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian analisa pasar ini juga perlu untuk dipelajari juga ya, bagaimana perilaku dari masyarakat sekitar itu dalam menggunakan obat gitu ya. Apakah mereka itu sudah apa ya namanya? Ketika sakit gitu pikirannya ke dokter ya, pikirannya kemudian pergi ke apotek untuk berkonsultasi ya, ataukah masyarakat sekitar tuh nggak tahu kok apotek ini apa sih gitu ya. Nah, kalau sakit mereka ngapain? Nah, kalau sakit mereka mah ngundang tonggone yang tukang pijet ya, tukang kerok misalnya. Udah selesai gitu ya. Artinya itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mendukung ya adanya apotek kita. Kemudian juga terkait analisa keuangan. Nah, ini tentu menjadi pengusaha itu harus pinter-pinter menganalisa keuangan gitu ya. Apalagi apotek, di mana apotek itu modalnya cukup besar gitu.
Nah, nanti kita akan belajar ya analisa keuangan, di mana kita akan menghitung payback period. Nah, payback period itu adalah waktu yang diperlukan modal kita untuk bisa kembali gitu ya. Jadi kalau kita mendirikan usaha apotek dengan dana yang besar, tentu kita berharap nanti modal kita itu suatu saat akan kembali gitu ya. Lebih cepat, lebih baik ya, akan cepat kembali. Sehingga nanti bisa digunakan untuk mengembangkan usaha gitu ya. Nah, berapa lama? Nah, ini tentu ya berapa lama ya tergantung dari dari bagaimana apotek tersebut gitu ya. Apakah ramai atau enggak? Ya, berapa pendapatan atau omset seharinya? Nah, itu payback period itu bentar ya. Nah, payback period itu adalah waktu yang diperlukan untuk modal kita itu bisa balik. Nah, itu bisa dihitung gitu ya. Jadi kita bisa dihitung dari awal usaha kita buka gitu loh. Dengan omset sekian ya. Dengan omset sekian, maka nanti modalnya akan baliknya berapa tahun. Dengan omsetnya meningkat lagi sekian, maka nanti akan berapa tahun. Itu bisa kita perhitungkan dari awal gitu ya. Sehingga ketika kita menjalankan usaha apotek itu jelas tujuannya. Saya harus mencapai target harian itu mendapatkan omset berapa untuk bisa supaya PBB-nya itu targetnya nanti paling lambat misalnya 5 tahun itu harus kembali. Nah, itu bisa diperhitungkan. Kemudian return on investment atau ROI ini adalah suatu analisa di mana eh, kita menganalisa ya apakah modal kita itu sebenarnya lebih menguntungkan kalau kita gunakan untuk pendirian usaha apotek atau lebih untung uang kita itu kita simpan saja di bank gitu ya. Karena kalau uang itu disimpan di bank itu kan pasti juga dapat tambahan gitu ya, dapat bunga dan lain sebagainya. Ya, pasti ya naik gitu ya, walaupun naiknya juga enggak banyak gitu ya. Ataukah modal kita itu lebih untung kalau kita putar ya untuk mendirikan usaha apotek gitu. Nah, maka itu bisa diperhitungkan dengan return on investment ya. Nah, ini adalah prosentase yang menunjukkan apakah usaha kita itu nanti lebih baik digunakan untuk usaha atau disimpan di bank gitu ya. Kalau kalau prosentase ROI-nya itu melebihi bunga rata-rata deposito bank, itu maka itu menunjukkan bahwa ROI-nya baik gitu ya. Artinya dana kita itu memang lebih baik digunakan untuk usaha gitu. Kemudian juga BEP ya, mungkin beberapa teman udah paham mungkin ya atau sering mendengar ya BEP, Break Even Point ya, di mana ini adalah suatu analisa keuangan ya, di mana kita menghitung gitu ya, menghitung ya omset kita gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan biaya yang harus kita keluarkan. Ya, apotek kan mengeluarkan biaya ya, biaya untuk gaji karyawan, biaya untuk bayar listrik, biaya untuk bayar air mungkin, dan biaya lain-lainnya. Itu ya. Nah, dari kemudian kita lihat juga omset ya, atau keuntungan lah gitu ya. Omset ya. Ketika omset kita itu omset apotek itu tepat bisa menutup kebutuhan ya, menutup kebutuhan untuk kulaan obat lagi, untuk bayar karyawan macam-macam itu bisa menutup gitu ya dan pas gitu ya. Jadi antara omset dengan kebutuhan pembiayaan itu bisa pas. Jadi omsetnya tepat bisa menutup semua pembiayaan. Belum untung, tidak untung ya, tetapi tidak juga rugi. Itu disebut dengan titik
break even ya atau break even point. Ya, jadi titik impasnya ya, titik di mana omset kita tepat bisa menutup semua pengeluaran kita. Itu berapa? Ya, berapa? Berapa per hari omset kita supaya bisa menutup semua pembiayaan. Nah, sehingga dengan seperti itu kita harus punya target. Minimal omset kita harus sekian untuk bisa menutup semua biaya. Kalau di bawah BEP, artinya apotek kita udah rugi. Ya, harus minimal di BEP atau lebih gitu ya. Nah, itu bisa kita perhitungkan dari awal ya. Sehingga kita bisa menghandle usaha dari awal, jangan sampai nanti malah udah tahu-tahu ruginya udah di akhir gitu ya. Wes setahun berjalan, tahu-tahu apoteknya ternyata utangnya akeh, nggak bisa kulaan lagi, nggak bisa gaji, baru tahu kalau ternyata apoteknya rugi. Terus untuk aspek teknis itu ya, aspek teknis ya ini tentunya terkait dengan bagaimana nanti apotek itu akan berjalan gitu ya. Berapa tenaga kerjanya, berapa shift bukanya, siapa nanti apotekernya, dan sebagainya. Kemudian perlu dipikirkan juga bagaimana strategi pengembangan apotek ya, karena sekarang apotek itu kan banyak banget gitu ya. Bagaimana berinovasi gitu ya supaya apotek itu nanti bisa berbeda dengan apotek yang lain ya yang pada akhirnya nanti bisa merebut konsumen gitu ya. Nah ini tentu setiap pengusaha itu punya macam-macam model gitu ya. Ada yang apotek seperti misalnya kayak Kimia Farma. Ya Kimia Farma tuh apotek kayak minimarket gitu ya. Jadi ada beberapa obat yang melayani sendiri, ada yang obat-obatannya itu dilayani oleh petugas farmasi gitu ya. Kemudian seperti apotek misalnya UGM gitu, dia juga menyediakan berbagai alat-alat laboratorium, alat-alat kedokteran. Nah, itu juga apa namanya? Termasuk strategi juga ya. Ada juga boleh loh apotek itu menjual komoditas di luar obat itu juga tidak ada yang melarang gitu ya. Maka ada apotek yang sama jual alkes, sama jual susu, sama jual keperluan misalnya ibu dan bayi ya, kosmetik, nah itu boleh gitu ya. Nah, bisa juga kita bekerja sama dengan instansi-instansi ya seperti misalnya PLN, Telkom, atau BPJS ya. Jadi apotek BPJS ya, nerima resep-resep BPJS. Nah, itu adalah suatu strategi juga untuk mengembangkan apotek. Nah, nanti untuk studi kelayakan ini, nanti mahasiswa diminta untuk nanti membuat proposal, gitu ya. Jadi kalau mau mendirikan apotek itu, ya, itu persyaratannya salah satunya adalah membuat proposal. Ya, membuat proposal yang kemudian proposal itu nanti dipresentasikan di Dinas Kesehatan gitu ya. Jadi maksudnya Dinas Kesehatan supaya kita benar-benar merancang itu secara baik gitu ya. Nanti bagaimana akan melangsungkan apotek tersebut. Nah, ini nanti mahasiswa diminta untuk membuat proposal gitu ya, seolah-olah adalah calon pengusaha apotek yang nanti akan mendirikan suatu apotek gitu ya. Nanti diminta untuk apa ya eh, melakukan survei gitu ya, di mana nanti apakah bangunannya akan nyewa atau akan bangunan punya sendiri, nanti renovasinya seandainya bangunan sendiri mau direnovasi butuh biayanya berapa, nanti untuk kulakan seperti misalnya etalase, peralatan, macam-macam, nah itu butuh berapa, untuk menggaji karyawan butuh berapa, untuk kulakan itu berapa, nanti omset kira-kira dari resep masuk berapa. Nah, itu nanti pada akhirnya kita akan menghitung PBB-nya, BEP-nya, dan juga ROI-nya. Ya, sampai pada akhirnya nanti kesimpulan apakah usaha apotek yang akan dilakukan itu nanti berpotensi atau tidak. Itu.
Nah, itu kira-kira untuk praktikum kita selama 1 semester ke depan, gitu ya. Ada pertanyaan? Apakah Belum, ada Bu. yang ditanyakan? Saya kirim ya untuk ya saya kirim ya materinya ya. Untuk Iya, apa Bu. namanya? Eh, tapi ini nggak ada pertanyaan berarti hari ini cukup berarti ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita akan mulai praktikumnya minggu depan. Iya, Bu. Oke, kita akhiri untuk praktikum pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.